Oke, jadi pada video kali ini saya cuma pengen apa ya, membahas seorang pembalap Indonesia Andi Farid Isdihar atau biasa kita sapa Andi Gilang dan juga Mario Suraji berdasarkan kacamata saya aja. Jadi berdasar pengamatan saya aja yang ya mungkin bisa dikatakan sempit gitu kan, terus kurang luas ataupun ya cuma selebar layar kaca balik TV atau HP biasa saya nonton mereka ketika balap. Nah, yang pertama adalah ketika Andi Gilang yang memang jelas-jelas di musim 2022 itu sudah tidak ada di line up pembalap Grand Prix, mau itu kelas Moto3, Moto2 ataupun MotoGP. Jadi nggak ada nama Andi Gilang. Kita udah lihat datanya dan memang ya kalau bisa dikatakan Andi Gilang itu sudah digantikan atau diregenerasi oleh adiknya di line up pembalap Astra Honda Racing Team yaitu Mario Suryo Aji. Nah, ini sebenarnya yang cukup menarik ketika memang ini sudah menjadi tradisi di Astra Honda Racing Team ketika mereka memang mempunyai stok banyak banget pembalap, punya banyak banget, line up pembalap-pembalap muda karena mereka memang punya perjenjangan dari Asia Dream Cup ataupun apa, Honda Racing School atau Honda Racing apa segala macam lah. Mereka punya perjenjangan yang memang bisa mewadahi anak-anak Indonesia dari usia paling minimal banget. Itu sebenarnya bagus karena kita sebagai penonton balap yang nonton dari balik layar aja, dari balik handphone aja, streaming dan segala macam itu butuh banget asupan-asupan nutrisi pembalap yang membalap di ajang internasional. Jadi maksudnya kita membutuhkan banget nama-nama Indonesia di ajang internasional, mau tuh di ajang FIM Chief Moto3 ataupun FIM Chief Moto2 ataupun di World Superbike, World Super Sport ataupun di Moto2-nya. Kita butuh banget karena dan ini Dorna selaku penyelenggara balap MotoGP itu sadar banget, sadar betul karena mereka memang juga melihat data, mereka melihat penonton di seluruh dunia dan Indonesia adalah salah satu negara dengan penonton terbanyak untuk balap MotoGP dan motorsport. Ya, roda 2 lah lebih tepatnya. Dan itu sebenarnya menjadi perhatian banget oleh Dorna hingga kita tahu sirkuit Mandalika yang seperti disulap dalam waktu cepat banget bisa jadi sirkuit dan sekalipun belum sempurna sudah bisa menyelenggarakan World Superbike di Mandalika kemarin ya. Itu seru banget dan kita merasa, wah bener Indonesia nih seperti spesial banget di mata dunia sebenarnya, apalagi di mata Dorna ya. Kita tahu World Superbike dan juga MotoGP itu dalam satu wadah kepengurusan organisasi federasi balap ataupun apalah namanya oleh Dorna yang dari Spanyol itu ya. Oke, sudah melebar kemana-mana sampai hampir 3 menit. Jadi kita fokus ke topik Andi Gilang. Ya, Andi Gilang buat saya adalah saya udah ngebahas ini banyak banget konten saya ngebahas dia melalui pandangan saya dan saya sempat tadi hari ini hari Kamis tanggal 20 berapa sih ini? 25 ya, 24, 25. Duh, enggak saya enggak tahu kalender sebenarnya. Itu Andi Gilang banyak banget saya bahas di konten ini dan saya sempat dengerin konten-konten yang dulu tuh malu gitu, maksudnya kok begitu amat gitu kontennya terus ada yang nge-like gitu kan. Aduh astagfirullah itu sebenarnya. Saya kaget loh, saya bisa bikin konten gitu dan pede banget buat ngupload. Dan mungkin saya bikin konten ini ya nanti gitu berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian saya juga malu mungkin dengan keadaan kontennya seperti ini. Lanjut ya. Andi Gilang buat saya adalah musim 2022 kemungkinan harusnya dia sih masih balap ya karena saya pikir umurnya masih muda, dia kelahiran tahun 1997 kalau saya nggak salah ya. Jadi dia masih muda banget, jadi usianya kurang lebih 97, 2021 berapa ya? 24 ya. Benar nggak sih matematika saya agak agak kacau sebenarnya. Jadi gini cuy, menurut saya 2022 itu kesempatan Andi Gilang untuk balap itu harusnya masih cukup terbuka lebar dengan usia yang tidak terlalu tua, dengan pengalaman dia yang cukup banyak. Istilahnya kalau orang ngelamar kerja tuh dia punya pengalaman kerja itu cukup banyak ya, mulai dari chef Moto3, terus juga ada chef Moto2, terus juga Moto2 World Championship, terus juga ada Moto3 World Championship. Bahkan sampai Asia Road Racing ya kan, terus juga Asia Road Racing itu kelas Super Sport 600, terus apalagi ya, Asia Talent Cup ya dengan ya itu jenjang awal ya. Banyak lah ya di ajang internasional kurang lebih seperti itu. Dan itu sebenarnya jadi ini banget ya kalau orang buat
menuju ke ajang yang lain mungkin untuk negara-negara tertentu tuh agak berat. Mungkin kayak seperti Spanyol, Italia, jika KTP-nya memang KTP sana itu agak berat. Mereka akan melihat prestasi kan, apa prestasi Anda gitu kan. Kalau cuma prestasi di region eh, daerah gitu kan atau region Asia aja mungkin mereka akan berat untuk bisa ke ajang-ajang super sport ataupun superbike ataupun di ajang lokalan mereka lagi baliknya kan ataupun malah jadi pensiun karena memang sangat keras banget untuk bisa melanjutkan balapan jika tidak memiliki dana, skill dan prestasi itu akan berat banget. Jadi kalau ada dana, skillnya nggak ada mungkin masih bisa oke lah, tapi nggak ada prestasi, dananya harus gede gitu kan. Tapi kalau misalnya dananya nggak ada, skillnya ada, prestasinya bagus ya mungkin masih bisa ketolong ada sponsor gitu kan. Tapi kalau nggak ada dana, nggak ada skill, nggak ada prestasi ya ampun gitu kan. Ya paling mungkin pulang lagi ke Indonesia gitu kan kalau orang Indonesia. Tapi saya pikir Andi Gilang dia punya punya masih dalam naungan Astra Honda Racing Team berarti dia punya dana. Jadi kita nggak ngelihat Andi Gilang sudah dilepas oleh Astra Honda Racing Team, jadi saya pikir Andi Gilang punya dana. Terus Andi Gilang punya skill ya jelas dia punya skill, punya prestasi punya di ajang Asia Talent Cup ataupun di Super Sport 600 atau di Chef Moto2, Chef Moto3 dia punya prestasi. Walaupun memang di kelas internasional tidak ada juara juara umum atau juara champion gitu kan di ajang tersebut seperti di ajang Chef Moto3 ataupun Chef Moto2. Namun sebenarnya nggak jadi masalah besar ketika dananya atau sponsornya itu mampu membawa Andi Gilang di ajang yang lain atau pindah ke ajang lain. Mungkin bisa dialihkan ke ajang Super Sport 600. Ini saya sering banget di konten-konten dulu banget saya ngomong seperti itu karena saya merasa Andi Gilang ketika naik Super Sport 600 cukup oke gitu kan. Apalagi kita tahu di ajang Super Sport itu persaingan nggak seketat ajang Grand Prix. Jadi kalau bisa kita katakan level Super Sport 600 dan juga Moto3 Grand Prix itu jauh banget. Ataupun Super Sport 600 dengan Moto2 Grand Prix jauh banget levelnya. Jadi ya masih masih memungkinkan gitu buat Andi Gilang untuk bisa tampil bagus di ajang Super Sport 600. Saya yakin banget apalagi kalaupun dia masih dalam naungan Honda gitu kan. Dan mungkin jika memang ada Honda tapi kita nggak tahu ya Super Sport 600 itu nggak ada Honda karena memang Honda tidak Honda CBR 600 RR itu nggak apa ya saya nggak tahu nggak ikut ya di tahun 2021 ini walaupun dia ada produk terbarunya tapi nggak ikut ajang Super Sport 600. Jadi sebenarnya kalau masih dalam naungan Honda ya mungkin dia bisa ikut Super Sport 600 kalaupun Honda bisa ke sana. Ya kalau kita lihat Galang Hendra memang dia disupport oleh Yamaha Racing Indonesia dan dia ya bisa terbang ke sana kan dengan motor Yamaha gitu kan, membalap dengan Yamaha bahkan dengan tim yang cukup bagus ya kan, TNKT Racing dengan setim dengan Dominic Agerter dari Swiss. Dan tahun ini pun Dominic juara dunia Super Sport 600. Itu buat saya keren sebenarnya walaupun kita tahu Galang Hendra hasil akhir klasmen tidak cukup maksimal. Tapi ya not bad lah, namanya namanya apa, step by step perjenjangan ya mungkin kedepannya akan jauh lebih baik lagi seperti itu. Atau kemungkinan paling realistis kedua dan ketiga ya saya nggak tahu nih kayak udah ngomong udah keberapa ya, tapi yang jelas sih kemungkinan dia akan bisa balik lagi ke ajang Asia Road Racing Championship. Jadi ya ARRC ya di ajang Asia ya mungkin bisa naik Asian Superbike 1000 gitu kan, naik CBR 1000 RRR seperti Gary Salim yang memang sebenarnya 2020 itu dia 2020 atau 2021 itu dia sudah ada di tim saya lupa nama timnya. Jadi ya bareng Zakwan Zaidi itu kan di kelas ASB 1000 kan. Jadi naik CBR. Tapi karena memang ARRC nggak ada jadwal, di cancel semua dan akhirnya ya nggak bisa lihat aksi Gary Salim sebenarnya. Ya mungkin bisa seperti itu dan kalau memang seperti itu dia istilah kata seperti dilepas secara pelan-pelan walaupun masih dalam tingkat Asia. Jadi tidak berada di tim Astra Honda Racing Team karena memang Astra Honda Racing Team saat kemarin-kemarin itu nggak ikut di ajang Asian Superbike 1000. Jadi cuma ikut Super Sportnya 600 ya. Asia Super Sport 600 gitulah. Oke lah, mungkin saya ngomong ngalor ngidul aja. Pengennya sebenarnya lebih by data ya, tapi saya nggak dapat data dan kita tahu
Astra Honda Racing Team, ngomongnya beribet, itu susah banget dikorek-korek beritanya, dan itu kalian nggak akan tahu, dan itu lingkarannya sangat solid banget, dan itu susah banget dijebol lah berita-berita. Beda banget kayak mungkin kalau di luar negeri, di Eropa ataupun di Spanyol, Italia, itu berita-berita itu sangat mungkin banget bisa ketahuan oleh media-media ketika memang ada informasi-informasi cuit bahkan yang terlontar dari mulut si pebalap tersebut. Jadinya akan jadi sesuatu yang menarik dan akan menjadi sesuatu yang berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh penonton sebenarnya. Tapi ya apa-apa lah. Oke. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.